Anda TV, menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah masuk ke sesi pertama kajian ilmiah akidah dan akhlak untuk mahasiswa se-Surabaya. Pada sesi kali ini adalah membahas masalah kitab Tauhid 1 yang akan dijelaskan oleh selaku pemateri Ustadz Farid Al-Batoti. Kemudian sebelum kita masuk ke sesi materi, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang pemateri kita, yakni yang terhormat Ustadz Farid Al-Batoti. Beliau lahir di Bangil 27 Agustus 1971. Beliau menyelesaikan studi di pertama Universitas Ibnu Saud Jakarta atau Libya dengan jurusan Syariah. Kemudian dilanjut S2 di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, jurusan PBA, pembelajaran bahasa Arab. Sibukan beliau saat ini adalah selaku pemateri atau selaku pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Bidang studi yang beliau kuasai adalah Usuluddin, kemudian hadis, takbir, qiraah, durus minal Quran. Kemudian agar tidak memperlama waktu, selanjutnya adalah langsung ke sesi materi. Kepada yang terhormat Ustadz Farid Al-Batoti, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati azakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara dan saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah awalan wa akhiran, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di cuaca yang cerah ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengingatkan, untuk saling mengisi di antara kita, saling mempelajari salah satu materi yang sangat penting sekali,
yaitu tentang akidah. Ikhwati wa akhwati azakumullah, pembahasan kita insyaallah yaitu berkisar tentang dua hal, yaitu yang pertama tentang pengantar studi akidah, dan poin yang kedua adalah tentang tauhid rububiyah. Kita mulai dengan poin yang pertama, dan saya akan mengacu kepada buku aslinya, ya, yaitu masih dalam bahasa Arabnya. Bahwasanya kitab ini ditulis oleh Syekh Fauzan, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, salah satu ulama besar di Saudi Arabia dan termasuk juga anggota Lajnah Daimah, ya, di negara Saudi Arabia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatannya, memelihara kondisi beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak orang-orang seperti beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati azakumullah, di sini Syekh menjelaskan, yaitu poin yang pertama tentang bayan aqidah wa bayan ahamiyatiha, penjelasan tentang akidah dan pentingnya atau urgensinya akidah, bi'tibariha asasan yaqum alaihi bina'uddin, yang mana merupakan akidah ini merupakan fondasi yang dimana di atas fondasi itulah dibangun agama yang hanif ini. Nah, perlu kita ketahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan akidah itu. Sering kita dengarkan, ya, kata-kata akidah. Sebenarnya istilah akidah ini menurut para peneliti, menurut para ilmuwan dalam bidang ini, bahwasanya kalau kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, istilah akidah, ya, tidak kita dapatkan, bisa jadi, ya. Tapi Al-Quran dan As-Sunnah menggunakan istilah al-iman, ya. Dan adanya istilah al-aqidah ini dikatakan bahwasanya permulaan atau di awal-awal Khalifah Abbasiyah, ya. Nah, perlu kita ketahui apa sebenarnya akidah itu. Disebutkan oleh Syekh hafizallahu wa iyyahu, al-aqidatu lughatan ma'khudun min al-'aqdi wa huwa rabtu syai'. Akidah itu secara etimologi, secara bahasa diambil dari kata aqada yaqidu, aqdan, wa huwa rabtu syai', yaitu mengikat sesuatu. Mengikat sesuatu. Ya. Wal aqidatu ma yadinu bil insan. Yang dimaksud dengan akidah yaitu seseorang yang beragama dengan akidah tersebut, kepercayaan. Kalau bahasa kita adalah kepercayaan, i'tiqad. Ya. Jadi i'tiqad ini bisa aqidatul hasanah atau salimah min syak. Bisa juga akidah sayyi'ah. Bisa akidah itu baik, selamat akidah itu, ya, selamat dari keraguan, kebimbangan, ya, kerancuan. Dan ada juga akidah yang sayyi'ah, akidah yang tidak baik, akidah yang buruk, akidah yang batil, ya. Kata beliau, wal aqidatu 'amalun qalbiyyun wa hiya imanul qalbi bisyai'i wa tasdiquhu bihi. Akidah itu yaitu yang berhubungan dengan amalul qalbi, yang berhubungan dengan hati, ya.
yaitu keimanan seseorang dengan sesuatu, wa tasdiquhu dan membenarkannya. Ini secara bahasa. Wal aqidatu syar'an, akidah secara syar'i, wa hiya al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadri khairihi wa syarrihi. Wa tusamma hadhihi arkanul iman. Yang dimaksud dengan akidah secara syar'i yaitu mengimani kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman dengan takdir baik maupun buruk. Inilah yang dinamakan dengan rukun iman. Ya. Kemudian sebelum kita berbicara lebih lanjut, lebih jauh, bahwasanya istilah akidah ini bahwasanya banyak ulama-ulama akidah menyebut dengan istilah-istilah yang lain. Ya. Disebutkan dalam kitab Al-Madkhal li Dirasatil Aqidah Islamiyah, ya, yang saya tulis atau saya rangkum, bahwasanya istilah akidah ini atau ulama mempunyai istilah dalam penyebutan akidah ini. Ada beberapa istilah. Bisa Bapak atau saudara, ya, ikhwan dan akhwati untuk menulisnya. Istilah ulama tentang masalah akidah. Yang pertama dikatakan dengan sebutan al-fiqhul akbar. Al-fiqhu al-akbar, itu fikih besar. Ya, kalau fikih biasanya kan berhubungan dengan haram, ya kan, mubah, ya, halal dan seterusnya, hukum-hukum fikih. Tapi ini yang dimaksud dengan al-fiqhul akbar maksudnya adalah akidah. Yang pertama kali yang menggunakan istilah al-fiqhul akbar ini adalah al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit yang meninggal pada tahun 150 Hijriah. Salah satu imam madhab Abu Hanifah. Beliaulah yang mempunyai atau pertama kali menggunakan istilah ini, al-fiqhul akbar. Sehingga beliau mempunyai kitab yang disebut dengan al-fiqhul akbar. Ada kecil kitabnya. Ini yang pertama. Istilah yang kedua disebut dengan al-iman. Disebut dengan al-iman. Kalau disebut al-iman berarti itu adalah buku-buku atau hal yang berhubungan dengan akidah. Ya. Di antara kitab-kitab yang ditulis dengan sebutan al-iman itu, contohnya adalah Kitabul Iman. Kitabul Iman yang ditulis oleh Al-Hafidz Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad ibn Abi Syaibah yang meninggal pada tahun 225 Hijriah, atau ada yang mengatakan 235 Hijriah, yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Contoh yang kedua, Kitabul Iman lil Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani yang meninggal pada tahun 241 Hijriah mempunyai kitab juga Kitabul Iman. Ya. Kemudian nama lain dari akidah yaitu yang ketiga As-Sunnah. As-Sunnah. Di antara kitab-kitab yang ditulis dengan sebutan nama As-Sunnah ini adalah, contohnya di antaranya As-Sunnah lil Imam Ibn Abi Syaibah. Lil Imam Ibn Abi Syaibah yang meninggal tahun berapa tadi? 235 Hijriah. Contoh yang kedua, Kitabus Sunnah lil Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Asy-Syaibani, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan ini kitab sunnah ini lain dengan kitab Al-Iman yang ditulis oleh beliau juga. Ya. Tapi maksudnya adalah
dua-duanya adalah berbicara tentang akidah, tapi kitab satu dengan yang kedua itu beda. Contoh yang ketiga, kitab Sunnah yang ditulis oleh putranya yang bernama Abdullah ibnu Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal Asy-Syaibani yang meninggal pada tahun 290 Hijriah, dan kitab-kitab yang lainnya banyak sekali. Saya mengambil contoh-contohnya saja. Yang keempat, nama lain dari akidah adalah ilmu tauhid. Apa? Yang keempat, ilmu tauhid. Buku-buku yang ditulis dengan sebutan ilmu tauhid ini adalah, di antaranya adalah Kitab Tauhid wa Itsbat Sifat Rabbi Azza wa Jalla. Kitab Tauhid wa Itsbat Sifat Rabbi Azza wa Jalla lil Imam Ibnu Khuzaimah yang meninggal pada tahun 311 Hijriah. Kemudian Kitab Tauhid yang ma'ruf, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Ya, judul aslinya adalah Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Yang ini merupakan kitab yang penting sekali, khususnya di negeri kita, untuk dibahas kitab ini, yang berfokus pada akidah uluhiyah atau tauhid uluhiyah. Dan alhamdulillah, ini min bab syukur bi nikmatillah, kitab tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, ya, salah satu kitab yang alhamdulillah pernah kita bahas, bukan di tempat ini Bapak, tapi di tempat lain beberapa tahun yang lalu, ya. Kurang lebih 2 tahun kita membahas kitab tauhid ini dengan syarahnya Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid, dan banyak sekali syarah-syarahnya, ya. Hatta Syekh Fauzan sendiri mempunyai syarahnya Kitab Tauhid, namanya adalah I'anatul Mustafid Syarh Kitab Tauhid. Ada At-Tamhid Syarh Kitab Tauhid, ada Fathul Majid Kitab Syarh Kitab Tauhid, ya. Taisirul Aziz Al-Hamid, ya, juga Syarh Kitab Tauhid. Banyak sekali syarah dari Kitab Tauhid ini, kitab yang berkah sekali, ya. Dan yang paling agung adalah wallahu a'lam Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid dan Taisir Aziz Al-Hamid. Ada 2 juz, ya. Dan juga jangan lupakan syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Penting sekali, ya. Itu contoh-contoh kitab tauhid. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang kelima. Yang kelima yaitu nama lain dari istilah akidah ini adalah asy-syari'ah. Asy-syari'ah. Karangan-karangan yang ditulis dengan sebutan syariah ini adalah di antara kitab Syariah dari Imam Al-Ajuri. Kitab Syariah dari Imam Abu Bakar Muhammad bin Hasan Al-Ajuri yang meninggal pada tahun 360 Hijriah. Ada yang kitabnya lama 1 juz, tapi yang muhaqqaq sekarang ini tahqiq kurang lebih ada 5 juz atau 6 juz. 6 jilid maksudnya, 5 atau 6 jilid, ya, yang tahqiq Kitab Syariah lil Ajuri. Yang keenam yaitu akidah itu sendiri, al-aqidah, ya, al-aqidah. Di antaranya kitab-kitab yang menyebut dengan sebutan al-aqidah tentang i'tiqad ini yaitu Aqidatus Salaf Ahlul Hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni, ya, Al-Imam Ismail As-Sabuni yang meninggal pada tahun 449 Hijriah. Demikian juga yang kedua contohnya
Al-Hujjatu fi Bayanil Mahajjati wa Syarhi Aqidati Ahli Sunnah lil Imam Al-Hafidh Al-Asbahani yang meninggal pada tahun 535 Hijriah. Yang terakhir, yang keberapa? Yang ketujuh, yaitu dengan sebutan Usuluddin. Usuluddin, pokok-pokok agama. Ya, walaupun sekarang ini ada kita dengarkan, yaitu di beberapa universitas ada fakultas Usuluddin yang membahas di dalamnya adalah akidah, Al-Quran dan ilmu-ilmunya, hadis dan ilmu-ilmunya. Itu yang dibahas dalam kuliah, ya, atau yakni jamiah atau kuliah Usuluddin. Di antara kitab-kitab yang menyebutkan dengan sebutan Usuluddin adalah Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Ma'ruf sekali kitab ini, khususnya di Indonesia. Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Siapa yang mengarang? Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang meninggal pada tahun 329 Hijriah. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini. Ini menunjukkan akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari, bukan akidah yang Asy'ari yang sekarang ini. Beliau kembali kepada Ahlu Sunnah, terbukti dengan kitabnya beliau Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Tapi pengikutnya tidak mau kembali kepada Ahlu Sunnah. Ya. Tapi beliau kembali kepada Ahlu Sunnah, terbukti dengan buku ini, Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Oleh karena itu buku ini ditentang oleh para pengikutnya yang fanatik kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Dianggapnya itu bukan karangannya beliau. Ya. Tapi yang benar bahwasanya itu adalah karangan beliau. Itu menunjukkan bahwasanya akidah Abu Hasan Al-Asy'ari kembali kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua contohnya yaitu Usuluddin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Mansur Abdul Qahir bin Tahir At-Tamimi Al-Baghdadi yang meninggal pada tahun 429 Hijriah. Itu di antara istilah-istilah para ulama dalam masalah i'tiqad, dalam masalah akidah. Ya, walaupun mungkin di sana ada istilah yang lainnya, ya, ada istilah lain. Tapi itulah di antara berapa tadi? 7 yang disebutkan. Ya. Ikhwati azzakumullah, kembali lagi pada buku ini. Ya, kata beliau, wasyari'atu tanqasimu ila qismaini. Bahwa syariat itu dibagi kembali 2 klasifikasi. I'tiqadiyatin wa amaliyatin. I'tiqadi dan amali. Fal i'tiqadiyatu hiya allati la tata'allaqu bi kayfiyatil amal. Yaitu i'tiqadiyat ini yang tidak ada hubungannya dengan tata cara beramal. Seperti i'tiqad rububiyah, seperti i'tiqad rububiyatullah wa wujub ibadatihi, dan wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa i'tiqad baqiyati arkanil iman madhkurati wa tusamma asliyah, dan i'tiqad rukun-rukun iman yang lainnya, iman kepada malaikat, para rasul dan kitab-kitab dan seterusnya. Yang inilah yang disebut dengan usul. Ya, masail usuliyah, permasalahan-permasalahan usul tentang akidah. Ya. Kemudian klasifikasi yang kedua, wal amaliyatu hiya ma yata'allaqu bi kayfiyatil amal. Sedangkan syariah yang berhubungan dengan amaliyah, amal perbuatan, yaitu ma yata'allaqu bi kayfiyatil amal, yaitu yang berhubungan dengan tata cara beramal. Misalkan misalnya sholat, bagaimana tata caranya sholat, ya. Mulai takbir sampai salam, bagaimana tata cara sholat, itu disebutkan dalam amaliyah, ya.
Contohnya zakat, bagaimana zakat, puasa, ya, dan hukum-hukum yang lainnya. Dan inilah yang dinamakan dengan far'iyah, cabangnya, ya, tentang amaliyah, yaitu disebut dengan far'iyah. Jadi ada usul, ada furu'. Usul berarti masalah pokok akidah. Ada dengan furu', yaitu berhubungan dengan hukum-hukum, tata cara sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan seterusnya. Ya, al-halal wal haram itu adalah dalam masalah furu'. Kemudian kata beliau, dengan syariat ini, ya, ada syariat yang benar, ada syariat yang tidak benar. Maksudnya apa? Bahwasanya syariat yang benar apabila sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Syariat yang batil atau fasid, yaitu yang syariat yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kata beliau, fal aqidatu sahihatu hiya al-asasu alladhi yaqumu 'alaihi ad-dinu wa tasihhu ma'ahu al-a'malu. Akidah yang sahih, akidah yang benar adalah merupakan fondasi, ya, di mana agama itu berdiri di atasnya. Wa tasihhu ma'ahu al-a'malu, dan karena akidahnya benar, kemudian amal perbuatannya juga menjadi sah. Ini menunjukkan pentingnya akidah. Kalau akidahnya bobrok, ya, walaupun amalnya bagaimanapun tidak bisa diterima. Harus akidahnya betul, sahih. Kemudian di atas akidah yang benar ini baru dibangun di atasnya amal perbuatan, sehingga amal tersebut menjadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, beliau mensurati satu ayat, yaitu dalam surat Al-Kahfi, ya, ayat yang paling terakhir. Qala Allah taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menginginkan untuk bertemu dengan Rabb-nya, falya'mal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal dengan amal yang saleh. Amal yang saleh itu yang bagaimana? Amal yang saleh itu apabila sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru dikatakan amal saleh. Dan inilah syarat yang pertama agar amal itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus amalnya yang saleh. Amal yang saleh bagaimana? Yaitu amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Loh, Ustaz, sekarang kita tidak melihat Rasulullah bagaimana cara salat. Disebutkan dalam sunnahnya, disebutkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama telah menjelaskan, menulis tentang hal ini, seperti yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullah, Sifat Salatun Nabi. Bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, min at-takbir ila taslim, takbiratul ihram sampai salam. Kita baca buku itu agar kita tahu, ya, bagaimana cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal saleh yaitu amal yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah dia mempersekutukan seseorang pun dengan Rabb-nya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas.
Itulah ikhlas. Ya. Ini syarat yang kedua agar amal itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kenapa disebutkan wala yusyrik? Tidak syirik, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadahnya dengan seseorang pun, ahadan. Ya. Nakira fi siyaqi al-umum yufidul fi siyaqi an-nafi yufidul umum. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan mempersekutukan seseorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasannya syarat diterimanya amal itu harus amal soleh, dan sudah dijelaskan amal yang dikatakan amal soleh apabila sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak ikhlas berarti dia apa Pak? Riya. Dan riya itu dikatakan oleh Nabi adalah syirkul asghar. Bahkan ini yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW. Syirik kecil ini. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling saya takuti untuk kamu itu adalah syirik kecil. Kila ditanyakan apa itu syirik kecil? Ar-riya. Riya, berbuat sesuatu agar dilihat oleh orang. Riya, wal'iyadu billah. Ya. Kalau seseorang berbuat riya, melakukan sesuatu bukan karena Allah, tidak ikhlas, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalan itu, salat, zakat, apa saja, tidak ikhlas, tidak diterima di sisi Allah. Allah inginnya yang ikhlas saja. Ya betul-betul mengabdikan diri itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti akan dibahas dalam tauhid apa? Uluhiyah. Ya. Wa qala ta'ala wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah diwahyukan, ya. Wa laqad uhiya ilaik, dan sungguh aku telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wa ila alladhina min qablik, dan kepada orang-orang sebelum engkau wahai Muhammad. Apa itu? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Apabila kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka. Perhatikan kata-kata la yahbatanna ini. Ada lam taukid dan nun taukid tsakilah yang menunjukkan pengukuhan, yang menunjukkan menguatkan, pasti amalmu itu akan hangus. Kalau kamu tidak, apabila kamu melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, hanguslah amalmu. La yahbatanna amaluka, pasti amalmu akan hangus, akan menguap begitu saja. Ya. Wala takunanna minal khasirin. Ini juga pengukuhan dari Allah. Lam taukid dan nun taukid tsakilah. La takunanna minal khasirin. Pasti kamu tergolong orang-orang yang merugi. Ya. Ini khitabnya kepada siapa, Bapak? Kepada Nabi kita Muhammad SAW. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya. Ini bahayanya berbuat syirik. Dan syirik kecil adalah apa tadi? Riya, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-ikhlas fil qaul wal amal. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan keikhlasan dalam berucap maupun bersikap. Amin ya rabbal alamin. Kemudian qala Allah taala fa'budillah mukhlishan lahud-din, ala lillahi dinul khalis. Fa'budillah, sembahlah Allah mukhlishan lahud-din, dengan ikhlas dalam menjalankan agama ini. Ikhlas. Ya, mukhlishan lahud-din.
Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mukhlishan lahuddin, dan ikhlas dalam menjalankan agama ini. Menuntut ilmu ikhlas, menghadiri majelis taklim ikhlas. Ya. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala itu dengan ikhlas dalam menjalankan agama. Ikhlas menyembah Allah dan ikhlas juga dalam menjalankan perintah-perintah agama ini. Agama Islam memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, harus juga ikhlas. Ya. Fadallat hadhihi al-ayat al-karimah wa ma jaa bi ma'nahu wa huwa kathiran ala anna al-a'mala la tuqbalu illa idza kanat khalisatan min asy-syirki. Ayat-ayat tadi itu sebagai bukti, ya, ayat-ayat yang mulia tersebut sebagai bukti dan dasar. Dan ayat-ayat yang lainnya banyak sekali menunjukkan bahwasanya amal itu tidak akan diterima illa idza kanat khalisatan minasy-syirk, kecuali amal itu bersih dari kesyirikan, ya. Wa min thamma kana ihtimam Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihim bi islahil aqidati awalan. Oleh karena itu para rasul, ya, para pemegang misi itu, para rasul dan para utusan Allah SWT, para delegasi Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat memperhatikan, ya, untuk membenahi akidah, dan itu adalah yang pertama. Oleh karena itu, juru-juru dakwah, wahai calon-calon duat, calon-calon juru dakwah, perhatikan masalah akidah. Perhatikan masalah akidah, harus kita benarkan dulu akidah kita ini. Ya, karena inilah pertama kali yang menjadi perhatian para rasul wal anbiya, yaitu memperbaiki akidah. Ya. Wa awal ma yad'una aqwamahum ila ibadati Allah wahda wa tarki ibadati ma siwahu. Selain itu, pertama kali yang diseru oleh para anbiya wa rasul itu, yang diseru kepada umat-umatnya dan kaumnya itu adalah ibadatillah wahdah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, wa tarki ibadati ma siwa, dan meninggalkan peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, wa laqad ba'atsna bi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus rasul dari setiap umat itu. Apa misinya? Apa misinya ikhwati wa akhwati? An i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja dan jauhkanlah dari taghut. Jauhkan dari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu rasulin yaqulu awwala ma yukhatibu qaumah u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Setiap rasul yang diucapkan pertama kali dalam dakwanya kepada umatnya itu, kepada kaumnya, adalah u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Kamu tidak mempunyai ilah, kamu tidak mempunyai sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah zat yang berhak untuk disembah. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak untuk disembah. Dan inilah para rasul yang mengajak pada kaumnya semacam itu, baik Nabi Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, dan seluruh anbiya wa rasul. Tauhid, akidah diutamakan. La ilaha illallah. Oleh karena itu Rasulullah SAW di Mekah sampai 13 tahun beliau mendakwahkan la ilaha illallah. Mendakwahkan kepada orang-orang Arab la ilaha illallah 13 tahun. Apa mereka tidak ngerti la ilaha illallah? Ngerti, Pak. Ngerti saudara-saudari, mengerti la ilaha illallah, tapi agar la ilaha illallah betul-betul meresap dalam jiwa dan sanubari mereka membutuhkan 13 tahun.
Ini dakwah kepada yang majruhnya, objek dakwanya adalah orang-orang Arab. Ya. Bagaimana dengan masyarakat kita? Bagaimana dengan masyarakat kita? Bukankah kita ini lebih banyak lagi untuk mendakwakan la ilaha illallah, lebih banyak waktunya bapak-bapak, saudara-saudara? Betul enggak? Betul tidak? Nyatanya semacam itu kok. Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih kedukun. Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah masih percaya dengan khurafat-khurafat. Ya, masih banyak orang mengucapkan la ilaha illallah ribuan kali tapi dia ada keris di rumahnya, ada pusaka, ya kan? Percaya dengan jimat dan sebagainya. Itu berarti la ilaha illallah-nya tidak mancep dalam hatinya, tidak tertanam ya dalam sanubarinya. Maka inilah tujuan, salah satu tujuan kita mengadakan daurah ini, agar calon-calon duat ini ya nanti kalau sudah betul-betul ya sudah mancep dakwah la ilaha illallah, dakwakan la ilaha illallah itu, dakwakan la ilaha illallah, jelaskan kepada umat tentang la ilaha illallah. Inilah akidah, inilah tauhid. Ya. Ini pentingnya agar kita mempelajari akidah. Ikhwatillahi, di sini disebutkan pasal yang kedua yaitu bayan masadiril al-aqidah wa manhajis salaf fi talaqqiha. Kalau di buku terjemahan ya bisa dilihat di halaman 6 ya, yaitu sumber-sumber akidah yang benar dan manhaj salaf dalam mengambil akidah. Disebutkan oleh Syekh Hafizanallah wa iyyahu, al-aqidatu tauqifiyatun, bahwasannya akidah itu adalah tauqifi ya. Fala tasbutu illa bidalilin minasy-syari'i. Yang dinamakan tauqifi itu adalah yaitu sesuatu yang tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil dari syariat. Dari pembuat undang-undang, siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala maslaha fi al-ra'yi wal istihad, dan tidak ada tempat untuk ra'yu, opini maupun istihad dalam masalah akidah. Wa min thamma fa inna masadiraha maqsuratun ala ma ja'a fil kitab was sunnati. Oleh karena itu, masalah akidah ini sumber dasarnya adalah terkungkung dan terbatas pada dua masdar saja, dua sumber saja. Apa itu? Ala ma ja'a fil kitabi was sunnah. Apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi sumbernya akidah dari mana? Dari mana? Al-Qur'an dan sunnah. Sebelah sana sumber akidah diambil dari mana? Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu la ahada a'lamu billahi wa ma yajibu lahu wa ma yatanazzalu anhu min Allah. Karena tidak seorang pun yang lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diwajibkan bagi Allah Subhanahu wa taala dan yang disucikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala ahada a'lamu billah ba'dallahi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah daripada para rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lihadza kana manhajus salafi as-salih wa man tabi'ahum fi talaqqi al-aqidati maqsuran 'ala al-kitab wa sunnah. Oleh karena itu manhaj salafus salih dan orang-orang yang mengikutinya dalam pengambilan akidah ini terbatas pada dua sumber saja. Apa mas? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh menurut saya, menurut pendapat saya, istihad saya, ya, bahwasanya Allah itu berada di mana-mana. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Akidah yang Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan Ar-Rahman 'ala arsyistawa, bahwasanya Allah yang Maha Pengasih itu berada
di atas arsy-Nya, bersemayam di atas arsy-Nya. Allah bersemayam di atas arsy-Nya, bukan berada di mana-mana. Ya. Masa Allah ada di masjid, ya kan, ada di pasar, ada di jalan, maaf, ada di kamar mandi, naudzubillah. Ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arsy-Nya. Ya. Bisa dipahami? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk dirinya sendiri, ya, menjelaskan untuk zatnya sendiri bahwasanya Allah itu berada di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Ini yang harus kita yakini semacam ini. Akidah inilah akidah yang bersumber dari Al-Qur'an. Karena Allah Taala lebih tahu dengan zatnya sendiri. Saya tanya, kita yang lebih tahu ataukah Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dengan Allah? Ya Allah dong. Allah menyebutkan untuk zatnya sendiri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Khaliqun min khalqihi, berpisah dengan makhluknya. Dan Allah SWT maha mengetahui segala sesuatunya, maha mengetahuinya, mengetahui yang telah lalu maupun yang sedang terjadi, maupun apa-apa yang akan terjadi. Dan bagaimana hal akan yang terjadi itu, bagaimana terjadinya, Allah SWT sudah mengetahuinya. La yakhfa alaihi khafiyah, tidak ada sesuatu apapun yang terlepas, terlewat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulu, yang sekarang, yang akan datang diketahui semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada tulisannya semuanya. Tidak ada sesuatu yang terlewatkan. Ikhwati azakumullah, kata beliau, wa ma dalla alaihi alkitab was sunnah fi haqqillahi ta'ala amanu bihi wa i'taqaduhu wa 'amilu bihi. Apa-apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang hak Allah Subhanahu wa taala, ya, manhajus salaf, orang-orang salaf dan orang-orang yang mengikutinya itu beriman dengannya, ya, wa i'taqaduhu, dan berkeyakinan semacam itu, wa 'amilu bihi, dan mengamalkannya. Seperti contohnya tadi tentang zat Allah, ya, bahwasanya manhajus salaf beriman dengan hal itu dan meyakininya dan mengamalkannya. Wa ma lam yadulla alaihi kitabullah wa sunnatu rasulih nafahu anillahi ta'ala wa raduhu. Dan apa-apa saja yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala ditolak oleh manhajus salaf, ya, dan dikesingkirkan atau disampingkan, ditolak. Ya. Wa li hadza lam yahsul bainal ikhtilafun fil i'tiqad. Ini pentingnya ini. Oleh karena itu, di kalangan ulama salaf dan orang-orang yang mengikuti salaf tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan, tidak ada silang pendapat dalam masalah i'tiqad, baik itu dari dunia timur maupun dunia barat. Ya. Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i tidak ada bedanya. Imam Ahmad di Baghdad, Imam Syafi'i di Mesir. Sama akidahnya, karena sumbernya sama bapak, karena sumbernya sama ibu, ya, Al-Quran dan Sunnah. Dari zaman dahulu sampai sekarang, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah masalah i'tiqad tidak ada perbedaan. Antara a'immatul arba'ah, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dengan imam-imam yang sekarang, imam-imam kita yang sejaman dengan kita, seperti Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, ya, berbeda akidahnya dengan beliau-beliau yang pendahulu-pendahulu kita. Tidak berbeda, sama. Kenapa? Apa rahasianya? Apa masalah rahasianya? Karena sumbernya sama. Yang digali itu sama, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Bal kanat aqidatun wahidatun, bahkan akidah mereka satu, ya. Wa kanat jama'atuhum wahidatun, demikian pula perkumpulan mereka juga satu, di anna Allah takaffala liman tamassaka bi kitabi wa sunnati rasulih bi istima'il kalimati was sawabi fil mu'taqad wa ittihadil manhaj. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi orang yang berpegang teguh dengan kitabnya dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan bisa mengumpulkan, bisa bersatu bisa bersatu Bapak Ibu, ya, tanpa Al-Qur'an dan sunnah. Bohong, omong kosong kita bisa bersatu. Mustahil kita bisa bersatu, ya, kalau bukan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Bohong orang mengajak, mari kita bersatu, tapi masing-masing punya ittijahat, mempunyai cara berpikir yang berbeda-beda, tidak mungkin bisa bersatu, mustahil. Maka pentingnya untuk belajar akidah ini, inilah kita satukan pandangan kita, ya, pandangan kita menuju pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita menggali akidah dan syariah ini dari Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya, tali agama Allah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala tafarraqu, dan janganlah Anda bercerai-berai. Ayat ini mengajak kita untuk apa? Bersatu dengan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, sumber agama Allah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Ya. Qala Allah Ta'ala dalam surat Thaha, "Wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Jika datang kepada kamu petunjuk dari aku, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, faman ittaba'a hudaya, kalau barang siapa yang mengikuti petunjukku, wala yadhillu wala yashqa, dijamin dia tidak akan sesat. Wala yashqa, dan juga tidak akan celaka. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuknya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Jaminannya apa? Wala yadhillu wala yashqa, tidak bakalan dia tersesat dan tidak bakalan dia celaka. Kita akan kepingin selamat, kita akan kepingin tidak celaka. Maka wajib untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah. Kata beliau, walidzalika summu bil firqatin najiyah. Oleh karena itu mereka itu dinamakan dengan firqatun najiyah, yaitu golongan yang selamat. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syahida lahum bin najati hina akhbara bil iftiraqi al-ummati ila 73 firqatan kulluha fin nar illa wahidatan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersaksi bahwa merekalah yang selamat, ya. Hina akhbar an iftiraqil ummah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang perpecahan umat ini menjadi berapa? 73 firqah. Ya, sataftirqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nar. Umat ini menjadi terpecah menjadi 73 golongan, kulluha fin nar, semuanya di neraka. Illa millatan wahidatan, kecuali satu saja, yang 72 golongan di neraka, yang selamat cuma satu. Saya tanya, banyak yang selamat atau banyak yang celaka? Banyak yang binasa. Banyak yang binasa. Iya Bapak Ibu, betul. 72 dibanding satu, yang satu ini yang selamat. Ya, maka carilah yang selamat ini. Raihlah yang selamat ini. Tempuhlah yang selamat ini. Jangan melihat orang-orang yang binasa, yang
celaka, jangan. Biarkan mereka celaka. Yang penting kita, masing-masing kita ini harus selamat di dunia ini, agar kita nanti selamat di akhirat. Raih yang selamat ini. Apa itu? Ya, kata Nabi SAW, hum man kana ala mithla ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ini yang harus kita tempuh. Disebutkan di sini, mereka adalah orang yang berada di atas ajaran yang sama dengan ajaranku pada hari ini dan para sahabatku. Bapak Ibu yang kami hormati sekalian, sekali lagi inilah yang harus kita cari. Inilah yang harus kita rebut betul-betul. Kita harus mengetahui bagaimana golongan yang selamat ini, agar kita selamat dunia dan akhirat. Belajar, kaji buku-buku yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang sudah diberikan rekomendasi oleh para juru-juru dakwah, ya, para ustadz-ustadz kita. Baca buku ini, baca buku ini. Jangan sembarangan baca buku, jangan. Karena buku itu ada yang sampah, ada yang mutiara. Pilih yang mutiara. Ya. Ikhwati azakumullah. Kemudian beliau di fase berikutnya, fi bayani al-inhiraf 'anil aqidati wa subul tawaqqi minhu. Di sini di pasal yang ketiga halaman ke-8, penyimpangan akidah dan cara-cara penanggulangannya. Ini penting sekali. Ya. Al-inhiraf 'anil aqidati sahihati halakatun wa dhaya'un. Bahwasannya menyimpang dari akidah yang sahih, kebinasaan. Kebinasaan pasti sudah, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Binasa orang yang tidak di atas akidah yang sahih, binasa. Hatta ibadahnya bagaimana? Hatta maaf sampai benjut sininya. Nun sewu mawon, ya. Membaca Al-Qur'annya Masya Allah, tapi akidahnya semacam ini, ya, belum tentu diterima di sisi Allah SWT ibadahnya. Wallah, demi Allah. Maka akidah harus sesuatu yang harus kita prioritaskan, harus kita utamakan. Kita benahi masing-masing di antara kita ini akidah kita. Terus benar tak akidah kita orang ini? Kata beliau, "Li'anna al-aqidah as-sahihah hiya ad-dafi'ul qawiyyu ila al-'amal an-nafi'." Karena akidah yang sahih itulah pendorong yang kuat sekali untuk beramal dengan amal yang bermanfaat. Wal fardu bila aqidatin sahihatin yakunu farisatan lil awham wasyukuk. Seseorang yang tidak bertumpu, tidak berpijak pada akidah yang sahih, dia akan menjadi yakni seperti buruan, ya, yang dibayang-bayangi dengan kebingungan, kebimbangan, confuse orangnya kalau tidak di atas akidah yang benar. Ya. Kemudian langsung saja kepada untuk bisa membacanya sendiri, ya, yaitu al-inhiraf 'anil aqidati as-sahihati lahu asbabun tajibu ma'rifatuha wa ilajuha min ahammiha. Bahwasanya penyelewengan dalam masalah akidah yang sahih itu ada beberapa sebab. Ya. Lihat di halaman ke-9 itu. Tajibu ma'rifatuha wa ilajuha, harus kita ketahui dan harus ada obatnya. Di antara sebab-sebab, ya, seorang itu menyeleweng dari akidah yang sahih adalah yang pertama al-jahlu bil aqidatis sahihati. Bodoh, tidak mengerti, jahil dengan akidah sahihah. Tidak mengerti dengan akidah yang benar, akidah shafiyah, akidah yang bersih dari syirik, bid'ah, khurafat. Ya. Bisa babil i'radi 'an ta'allumiha wa ta'limiha. Karena sebabnya adalah al-i'rad, yaitu berpaling dari belajar akidah. Ya, belajar
berpaling dari mengajarkan akidah. Maaf Mas, maaf Mbak. Ya, kita mulai SD sampai SMA apa yang kita pelajari? Apa yang kita dapatkan? Akidah yang benar itu apa? Saya tanya. Saya mengalami seperti mas-mas ini. SMP sampai SMA, apa yang kita dapatkan? Kita diajarkan akidah yang benar. Bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arasy. Tidak. Bahkan kita mendapatkan anak kecil kita, ya, Allah berada di mana-mana. Itu kan sudah akidah yang nyeleweng sudah. Coba saya tanya, ya, Mas sampai di SD sampai SMA dapat akidah yang benar? Mas yang di belakangnya? Nah, saya merasakan gitu Mas. Saya tidak mendapatkan. Saya di SD di negeri, SMP-nya di Muhammadiyah, SMA-nya di Aliyah, jurusan agama. Tapi koleknya saja tidak dapat Mas. Koleknya saja tidak dapat. Apalagi isinya. Ya. Jadi memang harus diperbaiki, ya, kurikulum yang ada di sekolah-sekolah kita. Hendaknya diajarkan mulai kecil, qul huwallahu ahad Allahus samad, dengan dalilnya, agar benar-benar tahu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dalilnya. Kadang-kadang orang tua Pak bingung, ada anaknya bertanya, "Bu, Allah ini di mana ya?" Ibunya bingung juga, "Ustaz, saya ditanya sama anak saya, Allah ini berada di mana?" Kalau orang tuanya sudah confused, sudah bingung, sudah bimbang bagaimana dengan anaknya. Ini yang ada di lapangan. Fakta sudah. Jadi sebabnya karena jahil dengan akidah adalah berpaling dari pengajaran dan mengajari akidah yang sahih. Nah, ini tugas-tugasnya mungkin mas-mas nanti, ya kan, ada yang jadi mungkin menteri pendidikan dan sebagainya, benahi. Anda berusaha tahu akidah yang benar, benahi kurikulum yang ada sekarang kan, maaf, ya, kurikulum anak-anak jadi apa itu namanya, salbut katanya, kata orang salbut. Apa salbut itu? Amburadul. Ya, dicoba ini, coba ini, memangnya kelinci percobaan. Ya. Nanti tematik dan sebagainya. Nauzubillah. Karena saya bicara ini karena saya punya anak sekolah. Ganti terus. Ya, untungnya anak sekolah di yang lingkungan agamis, alhamdulillah. Yang sekolah umum bagaimana? Maaf, 1 minggu cuma 2 jam. Ya. 2 jam kan? Tetap kan masih sekarang 2 jam 1 minggu. Dapat apa 2 jam agama itu? Ya. Ikhwati azakumullah. Jadi sebabnya adalah penyelewengan dalam masalah akidah adalah jahil bil aqidah sahihah. Jahil tentang masalah akidah sahihah. Sebabnya adalah berpaling dari pengajaran, mengajarkan akidah yang benar, tidak mau. Tidak diajarkan bahkan. Ya. Jangan, ini bahaya ini. Ya. Au qillatil ihtimam wal i'tina wal inayati biha, atau juga sebabnya selain berpaling dari pengajaran dan mengajarkan akidah yang sahih, yaitu sedikitnya perhatian. Ya. Sedikitnya perhatian dari di pihak sekolah maupun orang tua. Ya. Kalau tidak bisa bahasa Inggris, bingung ya, nak mufakat, tidak ngerti matematika, manggilkan guru. Ya. Tapi gak iso cara Arab, tenang aja. Ya. Tidak ngerti baca Al-Quran, gampang. Ya. Disepelekan, diremehkan. Ya. Ini fenomena yang ada di masyarakat kita. Hatta yansha'a jilun la ya'rifu tilkal aqidah, sehingga tumbuhlah generasi yang tidak mengenal akidah yang sahih semacam itu. Wala ya'rifu ma yukhalifuha wa ma yudadduha, sehingga dia tidak juga mengetahui apa yang akidah yang benar, tidak mengerti, ya kan? Tidak mengerti juga akidah yang sesat, juga tidak mengerti. Akhirnya
Dia yo iki bene. Saonoe ya. Kena apa itu si A, wah iki betul iki mungkin. Kena apa lagi? Mu'tazilah ini mungkin yang benar ini. Karena tidak ngerti yang benar. Coba kalau kita ngerti yang benar, satu yang benar, selalu satu yang benar. Yang selainnya adalah salah. Kalau Anda mengenal akidah sahihah, maka yang selain ini adalah salah. Maka harus kita ketahui yang sahih, sehingga kita mudah memilahnya. Ini yang tidak benar. Yang sahih cuma ini satu. Al-haqqu wahid, la yata'addad. Kebenaran cuma satu, Pak. Tunggal. Kebenaran cuma satu saja. Tidak berbilang kebenarannya. Cuma satu. Kebenaran cuma satu, tunggal. Baik. Fayatadilul haqqal batil wal batil haqqan, sehingga dengan demikian karena dia tidak mengerti akidah yang sahih dan juga tidak mengerti akidah yang sesat, maka dibilang yang hak itu batil, yang batil itu hak. Yang sunnah menjadi bid'ah, yang bid'ah menjadi sunnah, yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innama tunqalu al-islami urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyata. Sehingga sesungguhnya ikatan simpulan Islam akan pudar satu demi satu idza nasha'a fil islami, apabila di dalam Islam itu tumbuh seseorang yang tidak mengerti jahiliyah, yang tidak mengerti kejahilian. Waliyadzubillah. Ya, maka harus kita mengetahui yang benar. Harus kita mengetahui yang benar sehingga kita bisa memilah dan memilihnya. Bahwasanya selain yang benar ini pasti salah, pasti itu sudah. Ya. Karena kebenaran itu cuma satu. Pegang erat-erat ini. Kebenaran cuma satu, Pak. Kebenaran cuma satu, Bu. Tidak berbilang. Kebenaran cuma satu, Mas. Tidak berbilang. Cuma satu kebenaran itu. Ya. Maka yang satu ini harus kita dalami, harus kita ketahui benar-benar agar kita selamat dunia wal akhirah. Dia tidak mudah terombang-ambing. Ya. Kalau orang punya pendirian, punya fondamen akidah yang sahihah, tidak mudah terombang-ambing. Walaupun sebesar apa badai itu tidak bisa. Setelah dia mohon pada Allah Subhanahu wa taala, tetap ditetapkan agar di atas akidah yang sahih tersebut. Tanpa pertolongan Allah kita tidak mampu juga. Tanpa pertolongan Allah kita tidak mampu. Sampai-sampai Rasulullah SAW sering kan berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu Rasulullah SAW berdoa terus agar tetap ditetapkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena hati seorang ini ya di antara janji dari Allah Subhanahu wa taala akan dibalik sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Idza syaa'a azaba wa idza syaa'a aqamahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak akan disimpangkan hati orang tersebut. Diselewengkan dan akan dijauhkan dari kebenaran, sesat dia. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak akan diluruskan hati orang tersebut, akan diistiqomahkan sampai dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ikhwati azzakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu sekalian. Sebab yang kedua, sebab penyimpangan dari akidah sahih, yaitu at-ta'assubu lima alaihi al-aba' wal ajdad, yaitu fanatik ta'assub, fanatik dengan apa-apa yang diagamai oleh ayah nenek moyangnya, ya, wa tamassuk bihi, dan bersikukuh keras berpegang teguh dengan agama nenek moyangnya, wa in kana batilan, walaupun batil, wa tarku ma khalafahu wa in kana haqqan, dan meninggalkan apa yang berselisih
menyelisihinya walaupun yang diselisih itu adalah kebenaran. Kama qala Allah Ta'ala, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qilun syai'an wa la yahtadun. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-170. Kemudian sebab yang ketiga adalah at-taqlidul a'ma bi akhdhi aqwalin nas bil aqidati min ghairi ma'rifati daliliha wa ma'rifati madasihatiha, yaitu taqlidul a'ma. Ya, apa taqlidul a'ma ini? Ikut-ikutan, epigon, bebekisme. Ya, bebek kan mengikuti Pak ya, mengikuti apa yang di mukanya, itu ngikuti aja. Betul, dan terus pokoknya ngikuti aja. Ya. At-taqlidul 'amma bi akhdhi aqwalin nas fil aqidati, yaitu taklid buta dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya. Yang keempat, al-ghuluw fil awliya'i was salihin. Ini penting ini. Ya, al-ghuluw fil awliya'i was salihin. Ghuluw, berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan terhadap para aulia dan orang-orang yang saleh. Wa rafa'uhum fawqa manzilatihim bihaitsu yu'taqadu fihim ma la yaqdiru alaihi illa Allah min jalbi naf'i wa daf'i dharri, yaitu meninggikan kedudukan mereka ya di atas kedudukan yang semestinya. Bahkan mereka beriktikad ya bahwasanya seorang tadi itu yang menyimpang dari akidah yang sahih itu beriktikad bahwasanya para aulia dan orang-orang saleh itu bisa mampu yang melakukan sesuatu ya, padahal ya maaf, mereka beriktikad di sini disebutkan. Nah, bahwasanya mereka meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, baik berupa mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemudaratan. Juga menjadikan para wali itu sebagai perantara antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Ya. Ini yang disebut yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ya, yaitu ghulu kepada aulia was salihin. Bahkan seperti yang dilakukan oleh ubadul kubur, ya para pengagum-pengagum kuburan itu, ya minta ke apa? Ke ahli kubur, minta. Baik itu minta diberikan jodoh, diberikan anak, diberikan rezeki, padahal semuanya tidak bisa dilakukan kecuali yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan maaf, datangnya dari jauh-jauh. Ya, dari jauh-jauh. Ada yang dari Jawa Tengah, ya, dari Jawa Barat, di luar Jawa datang ke Jawa Timur, ke Surabaya misalkan, ya, untuk mengunjungi kuburan-kuburan itu, makam-makam itu. Ya. Bahkan uang tidak sedikit yang dikeluarkan untuk hal itu. Padahal itu adalah perbuatan bid'ah. Dan pintu-pintu kesyirikan harus ditutup, pintu-pintu kesyirikan itu. Betapa banyak orang yang datang dari jauh, ya datang karena dianggapnya bahwasanya kuburan si fulan itu keramat. Kalau doa di situ adalah mustajab. Ada enggak orang yang beriktikad semacam itu? Banyak. Kata orang Surah sak budget.
Banyak sekali orang yang beriktikaf semacam itu. Bahkan mau ujian, datang ke kuburan. Naudzubillah. Bawa pensilnya, bawa penanya. Ya. Berdoa di situ. Mudah-mudahan ya Syekh berdoa. Minta kepada orang yang sudah dikubur ini. Bukankah itu adalah merupakan kesyirikan? Syirkun wadih, kesyirikan yang jelas sekali. Dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang dilakukan oleh mereka itu jauh-jauh dari Jawa Barat ke Surabaya, atau sebaliknya mungkin orang Jawa Timur ke Jawa Barat ke Gunung Jati, Pak ya, di Cirebon itu. Iya, maaf. Iya. Itu semuanya adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Pertama, karena itu apa sih mereka sebenarnya tujuannya? Kan mencari berkah kan ya? Nyala berkah katanya. Ya. Nyala berkah, mereka ingin mendapatkan keberkahan sehingga mereka datang dari ke tempat yang jauh tersebut. Itu tidak boleh. Haram hukumnya. Loh kok bisa? Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh, yaitu pelana kuda diikat untuk maksud tujuan bepergian kecuali ke 3 masjid. Kalau dulu kuda ya sekarang pakai mobil, pakai pesawat, pakai kapal laut dan seterusnya, alat transportasi. Tidak boleh bepergian dengan maksud mencari keberkahan ya, kecuali ke 3 masjid saja. Apa itu? Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Hadza dan masjidku ini di Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa dan Masjid Aqsa. Ini saja yang boleh kita itu untuk bepergian dengan maksud mencari keberkahan. Selain 3 masjid ini tidak ada. Ya. Baik, makam-makam disebutkan dalam hadis tadi. Tidak kan ya? Tidak ada ya. Makamnya ini, makamnya Gus ini, makamnya Sunan ini, makamnya Sunan, tidak ada dalam hadisnya. Sehingga haram hukumnya seseorang mengadakan perjalanan jauh dengan maksud beribadah dan mencari keberkahan kecuali ke 3 masjid itu saja. Selain itu haram hukumnya. Uangnya dikeluarkan untuk biaya ini dan transportasi, haram hukumnya. Yang didapat dari transportasi ini dan itu untuk tujuan itu semuanya haram hukumnya. Sebenarnya disebutkan oleh para ulama. Ya, dasarnya adalah hadis tadi itu. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram, Masjidil Hadza, Masjidil Aqsa. Camkan hadis itu dan renungkan. Ya, hafalkan. La tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram, Masjidil Hadza, Masjidil Aqsa. Ya. Itu semuanya ada sebabnya apa? Al-ghulu bil awliya was salihin. Berlebih-lebihan ya untuk mencintai para aulia wassalihin. Kita mencintai aulia wassalihin, tapi bukan caranya semacam itu. Anda berdoa di mana saja, berdoa Allah Sami'un Basir. Allah itu Maha mendengarkan. Ya, kalau kita berdoa betul-betul khudu', betul-betul kita ikhlas, Allah SWT mendengarkan dimanapun kita berada. Ya. Ketika sujud berdoa, antara adzan dan iqamah, doa yang mustajab. Ya. Kenapa kok tidak mempergunakan waktu-waktu yang semacam itu, yang harus jauh-jauh, belum lagi kemaksiatan di dalamnya, campur baur perempuan lagi perempuan, ya kan? Memandang hal-hal yang tidak semestinya, pasti tidak bisa tidak itu, pasti sudah. Biayanya tidak sedikit, waktu, tenaga, alal haram, semuanya alal haram. Ya. Semuanya itu adalah tidak diperbolehkan. Ya.
Ikhwati azzakumullah, kita lanjutkan penyebab penyelewengan dari akidah yang sahih, yaitu yang kelima, al-ghaflatu 'an tadabburi ayatillahi kauniyati wa ayatillahi qur'aniyah, yaitu lalai untuk mentadabburi ayat-ayat kauni yang berhubungan dengan alam semesta ini. Kan kita diperintahkan untuk mentadabburi ayat-ayat, yakni tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat, wa ila as-samai kayfa rufi'at, wa ila al-jibali kayfa nusibat, wa ila al-ardi kayfa sutihat. Itu panggilan dari Allah SWT agar kita mentadabburi ayat kauniyah ini, tanda-tanda kebesaran Allah SWT ini. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Bukankah mereka itu tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Wa ila as-samai kayfa rufi'at, dan bagaimana langit itu ditinggikan. Wa ila al-jibali kayfa nusibat, dan pada gunung bagaimana gunung ditegakkan. Wa ila al-ardi kayfa sutihat, dan bagaimana bumi dihamparkan. Itu kan semuanya menarik kita untuk mentadabburi keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam alam yang kaun ini, yaitu dengan dunia alam semesta ini yang kita lihat sehari-harinya ini. Itu alat kauni, ayat kauniyah. Ada ayat Qur'aniyah, ya, ayat-ayat yang kita harus untuk mentadabburinya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ataukah hatinya itu sudah dikunci? Sudah dikunci. Ini ayat ini kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengajak kita agar kita mentadabburi ayat Allah SWT. Al-Qur'an ini loh, Al-Qur'an kita tadabburi 30 juz ini loh. Apakah kita ini sudah mentadabburi ayat-ayat Allah? Sejauh mana kita mentadabburi ayat-ayat Allah SWT? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka itu tidak mentadabburi, menghayati ayat-ayat Allah SWT dalam Al-Qur'an ini, ataukah hati mereka sudah dikunci, tidak bisa memahami lagi? Na'udzubillah. Artinya kalau kita tidak mentadabburi ayat-ayat Allah SWT, berarti na'udzubillah, hati kita dikunci sama na'udzubillah. Semoga Allah membuka hati kita agar kita mampu untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mentadabburi ayat ini dibutuhkan untuk mengerti, ya, bagaimana kita mentadabburi enggak ngerti cara Arab. Nuwun sewu mawon. Ya, mentadabburi dia harus mengerti. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Harus tahu idza jaa nasrullahi wal fath. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang pendek-pendek ada dulu. Kan semuanya kan bertahap. Ya. Coba kita tanya masing-masing pada diri kita, sejauh mana kita mempelajari Al-Qur'an? Sejauh mana kita mempelajari Al-Qur'an ini? Masalah dunia, wah komputer, masya Allah, tidak apa-apa mas, bagus itu, boleh saja. Tapi ojo lali lagi Al-Qur'an ini gitu. Jangan lupa Al-Qur'annya. Ini sumber hudan, ya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Ikhwati azakumullah. Kemudian kata beliau, walin biharu mu'tayatul hadaratil madiyah hatta dhannu anna min maqduril bashar wahdahu. Ya, selain juga mereka lalai untuk mentadabburi ayat-ayat Allah kauni, dan juga mereka lalai juga untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, serta terbuai dengan hasil-hasil, yaitu pemikiran dan hasil-hasil teknologi, kecanggihan teknologi, ya, dan kebudayaan, hatta dhannu anna min maqduril bashar, sehingga mereka berkeyakinan, berprasangka bahwasannya peradaban dan teknologi itu adalah dari kreasi manusia saja, dari kreasi manusia semata, ya, sehingga dia mengagung-agungkan semacam itu. Ya, sebagaimana kama qala Qarun min qabl, sebagaimana yang diungkapkan oleh Qarun, orang yang sombong ini mengucapkan innama utitu ala ilmin indi, sesungguhnya aku hanya diberi harta yang melimpah ini, ya,
ala ilmin min indi, karena ilmu yang ada padaku. Karena sebab ilmunya, sombong dia. Tidak tahu dan lalai bahwasanya harta yang dia miliki oleh Qarun ini adalah pemberian dari Allah. Ya. Demikian pula, innama utitu ala ilmin, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Aku punya ini dan punya itu, punya ini dan punya itu karena kecerdasanku, kepintaranku. Lupa bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa sih kemampuan kita? Berapa sih ilmu kita? Ilmu kita sangat sedikit. Kata Allah, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit sekali. Sedikit, ilmu kita ini sangat sedikit. Ya. Ikhwati azakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang keenam, ya. Sebab keenam yaitu asbahal baitu fil ghalibi khaliyan an tawjih salim. Yaitu penyebab yang lainnya sehingga seorang itu tidak mengenal akidah yang sahih, yaitu di dalam rumahnya itu biasanya ya tidak ada pengarahan yang bagus, tidak ada pengarahan yang jelas, tidak ada pengarahan yang selamat, ya tidak ada pengarahan yang benar. Ya. Kalau rumah tangga kita tidak ada pengarahan untuk anak-anak kita, ya bagaimana anak-anak kita? Ya mas-mas belum kawin ya, sebagian besar belum kawin ya. Tapi kalau mas-mas sudah kawin kemudian kita sebagai kepala keluarga tidak bisa memberikan penerangan kepada anggota keluarga kita, anak dan istri kita, maka kacaulah. Maka dituntut bagi keluarga, kepala keluarga dan calon-calon kepala keluarga ini harus mengerti akidah yang sahih, sehingga bisa dia memberikan dan menelurkan atau memberikan pengarahan kepada putra-putrinya, kepada keluarganya, anak dan istrinya. Ya. Ini sangat disayangkan sekali. Sangat disayangkan sekali. Padahal anak itu kan terwarnai oleh lingkungan, ya oleh lingkungannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi." Bahwasanya anak bayi yang dilahirkan ini dalam keadaan fitrah, suci, bersih, kertas putih yang tidak ada tulisannya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi, Nasrani dan Yahudi. Maka di sini adalah pentingnya orang tua mempunyai pengertian, perhatian tentang akidah sehingga dia bisa memberikan penerangan kepada keluarganya. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, al-ihjamu wasail at-ta'lim wal a'lam an ada'i muhimmatiha, yaitu enggannya media pendidikan dan media massa ya untuk melaksanakan kepentingannya. Bahkan sekarang media massa baik itu audio maupun visual ya umumnya adalah kebanyakan digunakan untuk menghancurkan akhlak generasi. Internet, siapa sekarang yang tidak bisa akses internet? Ya. Anak-anak kecil, anak saya kelas 4 itu sudah bisa masuk internet sudah. Pakai HP, Pak. Pakai HP. Ya. Bukan HP saya, bukan. Ya. Anak-anak kecil sudah bisa mengakses, memang dimudahkan. Dan sebagian besar adalah untuk merusak. Ya. Walaupun tidak semuanya, tidak. Ya. Tapi kebanyakan yang namanya jiwa itu kan selalu mendorong kepada ketidakbaikan. Ya, masuk ke situs-situs yang tidak baik. Padahal yang baik juga banyak di internet. Tapi yang namanya syaitan, ya, tidak dibarengi dengan
kesadaran beragama yang tinggi dan tidak ada muraqabatullah, tidak ada rasa bahwasanya dia diawasi oleh Allah, masuk ke yang tidak baik, masuk yang merusak akhlaknya dan akidahnya. Ikhwati azakumullah, itu diantara sebab-sebab seorang itu menjadi menyeleweng dari akidah yang sahih. Kemudian bagaimana cara menanggulanginya? Disebutkan oleh Syekh Hafizahullah wa iyyahu, yang pertama ar-ruju' ila kitabillah azza wa jalla wa ila sunnati rasulih, yaitu kembali dan merujuk kepada Alkitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatalaqqal aqidah al-i'tiqad as-sahihah minhuma, untuk menimba akidah yang benar dari dua sumber tersebut, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama kana as-salafus salih yastamiduna aqidatahum minhuma, sebagaimana yang dilakukan oleh salafus salih, generasi-generasi zaman dahulu, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka itu, bahwasanya mereka membangun akidah mereka di atas dua tumpu dan di atas dua sumber tadi, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-inayatu bi tadris al-aqidah as-sahihah, ini penting, yaitu memperhatikan untuk mengajarkan akidah yang sahih seperti mas lakukan sekarang ini. Kita saling belajar, mempelajari akidah yang sahih. Ini harus kita perhatikan. Oleh karena itu, saya bilang kepada panitia bahwasanya daurah semacam ini hendaknya selalu berkesinambungan. Daurah yang mubarakah, daurah mubarakatun. Ini daurah yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini tahu betul-betul akidah yang betul yang bagaimana. Tentunya yang disampaikan ini ada sekelumit saja. Ini ada merupakan sentuhan-sentuhan saja. Yang disampaikan dari awal sampai sekarang itu merupakan sentuhan-sentuhan saja, percikan-percikan saja. Wa illa kitab akidah banyak sekali, tidak bisa. Masalah memasuki studi atau apa namanya ini? Tema yang pertama bukan? Pengantar studi akidah. Satu kitab ini diantaranya, Pak. Madkhal li dirasatil aqidah al-islamiyah. Ini tidak bisa disampaikan cuma 1 jam, 2 jam, tidak bisa. Dan ini banyak sekali kitab-kitab akidah yang harus kita pelajari. Oleh karena itu saya bilang ini sebagai serpihan-serpihan saja, sentilan-sentilan saja, sentuhan-sentuhan saja, agar kita lebih giat untuk belajar, khususnya adalah belajar akidah yang sahih. Al-inayah bitadris al-aqidah as-sahihah aqidah salaf as-salih fi mukhtalif al-marahil ad-dirasiyyah wa i'taya al-isas al-kafiyah min al-manhaj al-awwal ihtimam al-baligh bi tadqiq al-imtihanat bi hadhihi al-maddati, yaitu mempunyai perhatian khusus untuk mempelajari dan mengajarkan akidah yang sahih, akidahnya salaf as-salih dari segala jenjang pendidikan, mulai TK kalau bisa, mulai playgroup, TK, SD, SMP, SMA dan jamiah, universitas, itu harus diajarkan akidah yang sahih. Saya tanya mas-mas ini, dapat enggak di kuliah Anda akidah yang sahih? Saya yakin 90% enggak. Betul enggak? Kalau tidak 100%. 90% tidak ajarkan. Sebelah kiri diajarkan akidah sahih di kuliah Anda. Saya yakin tidak, 90% tidak. Ya enggak? Ya atau tidak? Tidak. Saya yakin. Ya enggak? Enggak diajarkan kan? Memang enggak, memang dibikin gitu biar orang telanjang tanpa agama kalau bisa, naudzubillah. Dijauhkan dari agama, dijauhkan dari akidah yang sahih agar tidak mengerti. Biar orang itu confused, biar orang itu bingung. Ya. Na'udzubillah. Nah, ini tugas-tugas antum, tugas-tugas kita semuanya. Kalau Anda sudah jadi, ya kan, maka harus diajarkan akidah yang sahih dari segala jenjang pendidikan,
mulai playgroup kalau bisa sampai universitas, pasca sarjana kalau bisa, harus gitu semuanya gitu. Agar negeri kita ini menjadi negeri yang aman. Kalau akidahnya marem, akidahnya betul, pasti makmur Pak, pasti itu sudah, pasti tidak bisa ditawar-tawar lagi. Negeri yang makmur apabila diawal dengan akidah, diawal dengan akidah yang sahih, diajarkan akidah yang sahih, semuanya ngerti akidah yang sahih, gak orang nyolong, gak orang korupsi, gak orang ini, gak orang itu. Ya, karena akidahnya mantap sudah. Allah selalu mengintai kita. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah selalu mengintai kita. Mau ngambil haknya orang takut, Allah tahu kok. Ya. Itu apa Pak? Munculnya kalau sudah akidah sudah mantap dalam hatinya. Negara akan menjadi makmur. Untuk membangun negara cukup apa? Diperbaiki akidahnya. Akidah yang benar itu pasti makmur insyaallah. Pasti sudah. Oleh karena itu Rasulullah membangunnya negerinya itu dengan apa? La ilaha illallah, 13 tahun menanamkan la ilaha illallah sebagaimana tadi kita sebutkan. Ya. Dan akidah yang benar itu akan mendapatkan kemakmuran. Bukan dengan ekonomi, dibangun ekonomi. Bohong itu, bohong. Nol besar. Perbaiki akidah. Masyarakatnya ini perbaiki akidahnya. Dicuci akidahnya. Dibersihkan dari kesyirikan, bid'ah, khurafat. Itu bisa nanti masyarakat menjadi melek dan ngerti, dan sehingga negeri ini insya Allah menjadi makmur. Yang mendasari hal itu adalah firman Allah SWT, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman. Iman itu apa? Akidah Pak. Akidah. Kita kan sudah sebutkan bahwasanya zaman dahulu itu disebut dengan al-iman, maksudnya adalah akidah. Ya. Walau anna ahlul qura amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan-keberkahan. Allah tidak mengatakan barakah atau barokat, tidak. Barokat jamak. Ya. Barakatin minas samaa'i wal ardh, keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Subhanallah. Kuncinya apa? Al-iman wa taqwa. Iman ini akidah sahihah, akidah yang benar, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsep Al-Quran. Bukan saya yang berbicara. Yang memiliki dunia dan seisinya mengatakan semacam itu. Ya. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian yang ketiga, termasuk cara menanggulangi dari penyelewengan akidah ini, yaitu al-muqarrar dirasatul kutub as-salafiyyah as-sawabiyah, yaitu dijadikan kurikulum pembelajaran kitab-kitab salafi, kitab-kitab salaf, ya, kitab-kitab salaf yang bersih akidahnya itu. Ya, bersih akidahnya. Diajarkan kitab tauhid, akidah tahawiyah, akidah wasithiyah. Ya. Pernah dengar akidah wasithiyah? Pernah dengar akidah tahawiyah? Ya. Pernah dengar paling karo isine apa isine karo? Ya, karena kita jarang mempelajari akidah. Ya, padahal ini adalah utama dan paling utama. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, qiyamu du'atil muslihin yujaddiduna lin-nasi aqidatus salaf, yaitu para juru dakwah, yaitu memperbaiki manusia ini dengan mengajarkan akidah salaf. Ya. Ini diantara yaitu muqaddimah, ya, studi pengantar pelajaran akidah. Adapun tentang tauhid rububiyah, saya tidak akan menjelaskan panjang-panjang masalah ini. Kenapa? Karena tauhid rububiyah ini tidak
menjadikan seseorang, atau maaf dengan bahasa lain, bahwasanya tauhid rububiyah ini tidak diingkari oleh orang-orang musyrikin. Mereka itu meyakini tentang tauhid rububiyah. Ya, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Mereka yakin tentang hal itu, meyakini. Sehingga masalah akidah tauhid rububiyah ini saya tidak akan berbicara lebar. Ya, masih ada waktu. 5 menit lagi. Baik, di sini sebutkan tauhid rububiyah wa iqrar musyrikin. Ini judul yang pertama sudah diketahui bahwasanya tauhid rububiyah dan pengakuan orang-orang musyrikin terhadap tauhid rububiyah ini. At-tauhidu, apa itu tauhid itu? Yaitu definisi dari tauhid yaitu wa i'tiqadu tafarrudillahi azza wa jalla birrububiyyati wa ikhlasil ibadati lahu wa itsbatu ma lahu min al-asma'i was sifati. Di sini disebutkan, ya, untuk melihat di halaman 18 atau ya 19, maaf, 19. Apa yang dimaksud dengan tauhid itu? Yaitu tauhid adalah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, ikhlas beribadah kepadanya, serta menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya. Dengan demikian, ya. Jadi tauhid itu apa? Mengesahkan, meyakini keesaan Allah dalam rububiyah, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan baginya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama tauhidul rububiyah, yang kedua tauhidul uluhiyah, yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah yaitu huwa ifradullah ta'ala bi af'alihi bi an yu'taqada anna wahdahu al-khaliq li jami'il makhluqat. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dengan dia meyakini bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang tunggal dalam menciptakan dan segala yang ada ini. Allah lah yang menciptakan segala makhluk. Qala Allah taala, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Kata-kata kulli itu semuanya, Pak. Semuanya, Bu. Kulli semuanya. Seperti hadis tadi itu, kullu mauludin. Semua anak bayi, semua kan? Ya, semua. Seperti kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh yang berjiwa pasti mengalami kematian. Termasuk kita-kita ini pasti mati. Pasti atau enggak, Pak? Pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kullu itu menunjukkan semuanya. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatunya. Semuanya adalah makhluk. Khaliq cuma Allah Subhanahu wa taala saja. Yang khaliq cuma Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah makhluk namanya. Malaikat makhluk, kita semuanya makhluk. Ya, alam semesta ini semuanya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala saja yang menciptakannya, tidak ada yang lainnya. Akidah semacam ini diyakini oleh orang-orang musyrikin. Ya, diyakini oleh orang-orang musyrikin sehingga tauhid rububiyah ini tidak memasukkan seorang dalam ruang keislaman. Karena apa? Karena itulah orang-orang musyrikin juga yakin dengan akidah ini, dengan tauhid ini. Sehingga tauhid rububiyah ini ya tidak bisa memasukkan seorang dalam lingkungan keislaman. Sehingga menurut saya pembahasan semacam ini saya tidak akan bertele-tele karena hal ini tidak dipersengketakan. Ya, tidak dipersengketakan. Yang penting itu adalah sebenarnya tauhid uluhiyah dan asma was sifat. Ya, adapun tauhid rububiyah tidak. Oleh karena itu saya memberikan porsi yang sangat sedikit. Justru yang pertama-tama itu lebih penting daripada ini. Dan akidah atau tauhid ini tidak dipersengketakan.
Barang siapa yang mengingkari tauhid rububiyah ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kafir. Orang yang mengingkari tauhid ini adalah kafir. Ya. Kemudian di antara tauhid rububiyah wa annahu raziq li jami' dawab wal adamiyyin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha memberikan rezeki untuk seluruh makhluk, seluruh manusia. Allah Taala berfirman ya dalam surat Hud ayat yang ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada binatang yang melata di permukaan bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya. Jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian, setiap kepala di antara kita ini pasti ada rezekinya. Jangan takut, jangan gentar. Pasti ada rezekinya. Oleh karena itu betul Pak ya. Maaf ini lain ya. Betul kata orang dulu ya kan, banyak anak banyak rezeki. Itu betul. Berdasarkan ayat ini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya, segala sesuatu yang melata di permukaan bumi ini termasuk manusia dan hayawan semuanya ya ada rezekinya. Pasti diberikan rezeki sama Allah SWT. Jangankan kita yang punya otak yang bisa berpikir. Maaf, semut saja itu ada rezekinya kok. Semut itu ada rezekinya. Cacing ada rezekinya. Semuanya ada rezekinya berdasarkan ayat ini. Jadi betul ungkapan orang dulu itu ya, banyak anak, banyak rezeki gitu Pak ya. Demikian. Itu sebagai penutup karena waktu sudah habis. Maka kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Itulah yang bisa disampaikan. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk pemateri dan Bapak Ibu sekalian para hadirin dan saudara-saudari. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.